Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mabi Oktavian dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba angkatan 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pendekatan Analisis Framing Pan dan Kosiki mengenai pro kontra deforestasi hutan di Indonesia dalam bingkai media daring Tempo.co dan Detik.com. Baik, selanjutnya kita akan membahas konteks penelitian. Sekitar akhir tahun 2021, hal lihat di Indonesia diramaikan oleh cuitan dari Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar yang diposting di akun Twitter miliknya. Cuitan itu berbunyi, pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Jabatan sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan menjadikan cuitannya ramai diperbincangkan warganet dan tidak sedikit yang kontra dengan isinya. Dilansir dari suara.com, tweet yang baru diunggah kurang lebih 21 jam sudah mendapat 988 balasan, 6.001 retweet, dan 681 like. Beragam komentar bermunculan, salah satunya dari Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Tweetnya berbunyi, ini gimana ya? Menteri Lingkungan Hidup tapi kok malah pro banget sama pembangunan skala besar yang jelas-jelas berpotensi merusak lingkungan hidup sebuah kementerian yang harusnya menjadi pelindung kan? Kementerian LHK dan Siti Nurbaya LHK. Dan masih banyak lagi balasan di cuitan Menteri LHK tersebut. Oke. Lalu selanjutnya membahas perihal fokus penelitian. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi pemberitaan media mengenai pro kontra deforestasi hutan di Indonesia dari Tempo.co dan Detik.com sehingga memunculkan framingnya. Lalu, pertanyaan penelitian, bagaimana skema berita yang disajikan oleh Tempo.co dan Detik.com mengenai pro kontra deforestasi hutan di Indonesia dari sisi skrip, leadnya dari sisi sintaksis, dari sisi retoris, dan terakhir dari sisi tematik. Lalu, tujuan penelitian, mengetahui bagaimana skema berita yang disajikan oleh Tempo.co dan Detik.com mengenai pro kontra deforestasi hutan di Indonesia dari sisi skrip. Yang kedua, dari mengetahui bagaimana media daring Tempo dan Detik.com menyusun berita mengenai pro kontra deforestasi hutan di Indonesia dari sisi sintaksis, yang ketiga dari sisi retoris, dan terakhir dari sisi tematik. Selanjutnya, lalu metodologi penelitian. Saya menggunakan kualitatif dan menggunakan analisis framing Pan dan Kosiki. Framing menjadi hal vital dari bagaimana peristiwa didefinisikan menurut Arianto 2002. Dalam membingkai pemberitaan sebuah media terdapat struktur besar analisis framing model Pan dan Kosiki dalam Sobun 2012 halaman 175. Struktur sintaksis bisa dilihat di tubuh berita. Sintaksis sendiri berkaitan dengan langkah-langkah wartawan dalam mengkonstruksi sebuah berita. Struktur skrip dilihat dari bagaimana rencana bertutur atau berkalimat yang digunakan oleh wartawan dalam menghasilkan suatu berita. Struktur tematik melihat bagaimana cara wartawan menulis fakta atau mengungkapkan sudut pandangnya dari sebuah kejadian yang terjadi di sebuah berita. Struktur retoris dilihat bagaimana cara wartawan menunjukkan suatu makna dalam sebuah berita. Lalu pembahasan, diambil 3 sampel berita di masing-masing media mengenai isu terkait. Di antaranya, dari Detik.com, judul pertama Menteri LHK, pembangunan Jokowi tak boleh berhenti atas nama no deforestasi. Kedua, cuitannya viral, Siti Nurbaya Bakar bicara soal keseimbangan. Yang ketiga, soal deforestasi, LHK, permintaan Greenpeace tidak konsisten. Lalu dari Tempo.co, Menteri LHK jelaskan pesan Jokowi soal pembangunan dan deforestasi. Yang kedua, politikus Demokrat nilai cuitan Menteri Siti soal deforestasi kesesatan berpikir. Lalu yang ketiga, Greenpeace sebut cuitan Siti Nurbaya bertolak belakang dengan komitmen Indonesia. Lanjut. Lalu kesimpulan, secara sintaksis, berita Detik.com dan Tempo.com menyajikan informasi yang menjelaskan soal pembangunan dan deforestasi yang sedang banyak dibicarakan karena telah tersinggung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya. Di sini, kedua media tersebut membingkai berita yang mengajak pembaca untuk menilai masing-masing dari informasi tersebut. Namun, tidak secara gamblang, kedua media tersebut menyayangkan peristiwa yang terjadi pada Siti Nurbaya selaku Menteri LHK Indonesia.
Lalu secara skrip, berita pertama dari kedua media, Detik dan Tempo, dengan secara lengkap memenuhi unsur 5W1H. Adapun untuk berita kedua dari Detik.com, senada dengan berita pertama yang lengkap memenuhi unsur 5W1H, namun pada berita kedua Tempo.co luput mencantumkan unsur where, sehingga membuat tidak lengkapnya unsur 5W1H. Lalu lanjut secara tematik, kedua media lebih banyak menggunakan yang serta dan yang merujuk pada hal penting yang dibahas. Secara retoris, pada berita Detik.com menggunakan idiom seperti sumir, saksi sejarah, kolaborasi, dan dideklarasikan. Lalu, gambar yang ditampilkan pun menggunakan photoshoot di Nurbaya. Sementara itu, pada berita Tempo.com menggunakan idiom duet bencana, kesesatan berpikir, dan membenturkan. Sedangkan, dalam penggunaan foto, kedua berita tersebut sama-sama menggunakan photoshoot di Nurbaya. Meskipun pada berita kedua Tempo yang berisi kutipan politikus Partai Demokrat Irwan Peco. Sedangkan pada berita ketiga Detik.com menggunakan foto pemandangan yang mewakilkan isi berita yang akan dibahas di dalamnya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.